Allahu 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 Allah Allahu Raja nataijal fikri li arbabil hija hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au tijaratiha munkashifah nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'a fa aqsara zikruhu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari yang berbahagia ini masih memberikan kesehatan, umur panjang dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tujuan tidak lain dan tidak bukan kita hanya mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Selawat bernadakan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam nyembah berhala ke alam nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takzim dan keikraman kepada Al-Fadhil Al-Mukarram selaku orang tua kita di sini, yaitu Imam Besar Masjid Al-Mabrur, Abah selaku orang tua kita, dan kepada BKM Masjid, Remaja Masjid, dan kepada seluruh kaum muslimin sedang sholat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nawadir, di sana ada sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari dalam perjalanannya beliau mendapati sebuah gunung yang sangat tinggi, sehingga Nabi Allah Isa alaihissalam berinisiatif untuk mendaki gunung tersebut. Setelah Nabi Allah Isa alaihissalam mendaki gunung tersebut, sampailah ke puncak gunung. Sampai ke puncak gunung, Nabi Allah Isa alaihissalam mendapati sebuah batu besar yang sangat-sangat putih, bahkan lebih putih daripada laban, yaitu daripada susu. Sehingga pada saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam berjalan mengelilingi batu tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa alaihissalam, "Ya Isa, maukah kamu aku nampakkan satu yang lebih hebat daripada ini? Satu ketakjuban yang lebih hebat daripada ini?" Nabi Isa menjawab, "Na'am ya Rabbi." Mau ya Allah, mau ya Tuhanku. Lantas batu tersebut terbelah dua. Lantas Nabi Isa alaihissalam melihat di dalam batu tersebut ada seseorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang rambutnya sebahagian sudah memutih dan di tangannya ada sebuah tongkat yang berwarna hijau. Dan di antara dua bola matanya ada satu buah anggur. Yang orang tersebut sedang melakukan solat. Setelah orang tersebut melakukan solat, Nabi Allah Isa AS bertanya kepada orang tersebut, "Ya Syekh, wahai orang tua, berapa lama engkau beribadah di sini? Berapa lama sudah engkau beribadah di sini, wahai Syekh?" Orang tua tersebut menjawab, "Aku beribadah di sini selama 400 tahun. Lantas anggur yang ada di antara dua bola matamu itu untuk apa?" Dijawab oleh Syekh tersebut, "Ini adalah rezekiku setiap hari." Lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa alaihissalam, "Wahai Isa, apakah engkau mau tahu ada ibadah yang lebih daripada itu?" Nabi Isa menjawab, "Na'am ya Rabbi." Mau ya Allah, wahai Tuhanku. Wahai Isa, pada akhir zaman nanti ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia beribadah satu malam itu setimpal dengan 400 tahun yang orang ini beribadah kepada aku. Itulah pada malam setengah daripada bulan Sya'ban, atau sering kita sebut pada malam nisfu Sya'ban. Itu yang kita lakukan tadi malam. Satu malam kita lakukan setimpal dengan 400 tahun Syekh tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat itu Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, hidupkan aku ya Allah di masa Nabi Muhammad ya Allah." Nabi Isa saja meminta kepada Allah supaya dihidupkan pada masa seperti kita ini, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada malam nisfu Sya'ban memang Allah Subhanahu wa taala menerima pengampunan dosa dan menerima taubat hambanya. Tetapi jangan lupa, ada 11 dosa pada malam nisfu Sya'ban yang tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau hari ini tidak sempat kita utarakan semuanya, sebahagian saja. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini tidak diterima taubatnya pada malam nisfu Sya'ban, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbukum alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanwiratul Qulub, di sana ada seorang syekh bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini seseorang yang sangat-sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertakwa kepada Allah.
Suatu hari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini didatangi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, aku melihat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Akan tetapi wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, aku melihat namamu tertulis di Lauh Mahfuz sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pada saat itu? "Wahai malaikat Allah, tugasku adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasku adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasku adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu syurga dan neraka itu hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memasukkan aku ke dalam syurga, alhamdulillah. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala." Baik, kalau seperti itu. Kembali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari setelah itu, malaikat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Beliau mengkhabarkan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ada berita gembira buatmu." Apa itu? "Aku melihat di Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala telah merubah namamu dari penghuni neraka menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pada saat itu? "Wahai malaikat Allah, tugasku adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasku adalah bertakwa kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu surga dan neraka itu hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan aku syurga, alhamdulillah. Dan dikalaupun Allah memberikan aku neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala." Sama jawabannya. Tetapi wahai malaikat Allah, sebelum engkau pergi, aku ada dua pertanyaan buatmu wahai malaikat Allah. Apa itu? Tanyakan. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala merubah namaku dari penghuni neraka menjadi penghuni syurga? Kenapa demikian? Dijawab oleh malaikat Allah, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beberapa hari yang lalu aku menyumpahimu, aku kabarkan kepadamu bahwa engkau adalah penghuni neraka. Setelah aku kabarkan itu dan engkau tahu engkau penghuni neraka, ibadahmu tidak kendur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu tetap sama seperti dulu. Karena ikhlas engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah robah engkau dari penghuni neraka menjadi penghuni syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ibadah kepada kita sejauh mana keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari rumah menuju ke masjid, itu kita ke masjid karena apa? Karena siapa? Menyodajah masjid karena manusia, maka mintalah pahala sama manusia. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyudah langkah kaki dari rumah dajak ke masjid bukan karena Allah, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Itu baru kiamat tanya akan dalake pahala tanya jauh masjid orang yo. Ya Allah,
balik bertanya kepada kita. Subuh-subuh kau bedah ke jauh masjid kesal. Untuk siapa engkau solat di masjid? Untuk siapa engkau berjamaah di masjid? Tidak ada pahala di sisiku kalau engkau solat bukan untukku, kata Allah. Yang pertama. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa sebelum namaku dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, namaku itu berada di penghuni neraka? Apa salahku? Coba engkau katakan kepadaku, wahai malaikat Allah, pu salah lu sehingga nalung tulis bak Lauh Mahfuz sebagai penghuni neraka Allah. Dijawab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, masih ingatkah engkau dikala umurmu 15 tahun dulu, engkau tidur di sebuah kamar, engkau mendengar sayup-sayup suara telapak kaki ibumu datang kepadamu, dan engkau tahu pada saat itu ibumu akan menyuruhmu untuk berbelanja ke pekan. Tapi pada saat itu engkau berpura-pura tidur. Dan ibumu tidak membangunkanmu karena sayang kepadamu. Setelah itu, wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, engkau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau sebagai anak durhaka. Sehingga pura-pura dengut Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ngecap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak durhaka dan tertulis di Lauh Mahfuz sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini kita kembalikan kepada kita hari ini. Kita lahir ke atas dunia ini, semua punya ibu dan ayah. Tanya nama dan ayah tu. Hari ini pernah berapa kali kita mengkhabarkan kabar kita kepada orang tua kita. Menyomak ke tanya jioh ngan ke tanya. Menyoyah ke tanya jioh ngan ke tanya. Padiga na tabi haba kepada agaknya. So awai telpon tanya ngan ganyan telpon ke tanya. Yang mana orang tua kita kadang-kadang memang uronyo urumci kita nyo hana saban lagi jamun leng. Boh mingganyan hana ketale lagi boh ming uringinang kita nyo irmo. Boh mingganyan memang uronyo kakrut. Jaro ganyan nengku hana tarik le lagi tariknya tamo jaro uringinang kita nyo irmo. Jaro nyan kakrut. Ganyan kaduha. Tetapi perlu kita ingat, ngan jaro nyan tu ganto pempes kita nyo jamun. Ngan jaronyan ke ganto ilu kita nyo jamun. Ngan jaronyan ke petak teh kita nyo jamun. Dan ngan jaro keronyan lah gepesaak gepeabu kita nyo jamun. Dikala beliau tua hari ini, pernah enggak kita bertanya kepadanya, mak kalebu na ayah nan pajobu na kalebu na ayah. Atau menjelang Ramadan seperti ini, uroje ubu-ubu kita nyo menjelang lebaran, orang tua kita menggandeng tangan kita, membawa kita ke toko-toko yang terkenal. Ni pilih bak kita nyo, tapi pilih anu bak jeta yang hawa tu. Sepatu pu hawa kata, ilu kipan galak tu. Hari ini kita balas itu semua. Menjelang puasa, menjelang Ramadan seperti ini, kita gandeng tangan orang tua kita. Nah pernah tak gandeng jaro rungsi kita nyong. Tame bapak tokon kuda pegah bama kita nyong. Mak, ni pilih mak baca yang hawaro mak. Mak ni pilih selekom mukena yang galak ron mak tu ni ibadah tu 4 bulan puasa. Ni pilih hijab kron yang hawaro mak.
untuk ibadah bab bulan puasa tu. Menan sing ayah kita nyot tak gendeng jaro ayah ditame bak toko-toko. Ayah nu pilih baju koko yang hawaron ayah. Nu pilih baju koko yang galaron ayah. Untuk ni ibadah ayah. Untuk ni sembahyang di masjid ya Allah ya ayah. Lagi kenyan neken bak kita nyojamun. Pernah enggak kita menggandeng tangan orang tua kita hari ini? Uronyo kita nyokau pangkat, uronyo kita nyokau menggaji. Tetapi itu semua berkat doa beliau. Atau pernah enggak kita doakan keduanya itu? Nah pernah kamu doa kurung si itu? Uman, long hanale ayah lu. Lon hanale mak aku. Orang tua saya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa kita berbakti. Lagi orangnya kita nyot daduk lang masjid lagi nyot lewat celeng kui ke di hadapan kita nyot. Kita masukkan sedikit rezeki ke dalam celeng tersebut, kotak amal. Pernah enggak terbesit di dalam hati kita? Ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana. Nepetro ya Allah pahala sedekah longnya kurang silong yang kahanale ya Allah. Nepetro pahala longnya ya Allah kepada mak lon ya Allah. Nepetro pahala sedekah longnya kepada ayah lon ya Allah. Pernah enggak terbesit di dalam hati kita seperti itu? Atau pernah enggak kita berziarah ke kuburnya? Pegat dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua, halaman 142. Dia pegat, barang siapa yang ziarah ke kubur orang tuanya atau salah satu keduanya, lantas dia membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa keduanya atau dosa orang tuanya sebanyak huruf yang ada di dalam surah Yasin tersebut. Wa kana barran bil walidaini, dan ada anak tersebut sudah dihitung anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tajak babu burung si tu tadu baule ke tabu Yasin nenggu barran bil walidaini, kita sudah dihitung anak yang berbakti kepada keduanya. Yang kedua yang tidak dimaafkan, tidak diampuni dosa pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah alladzi yukirru ka fi safi ahlihi. Orang-orang yang menanamkan perbuatan dosa fi ahlihi pada keluarganya. Tanya sebagai urang syik. Na promoh. Kita membiarkan anak kita dalam maksiat, kita membiarkan isteri kita di rumah dalam maksiat. Kita dayus. Urang dayus harum tamang syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh dayus? Uronyo gedanyo tajak masjid lagi yo. Kita pernah enggak mengajak anak kita untuk ke masjid sama-sama? Ho uronyo ne gedanyo. Pat uronyo ne gedanyo. Masjid tah ajak anak gedanyo uronyo. Dayus kita kalau tidak seperti itu. Bahkan nanti kita akan dituntut oleh anak 3 perkara. Basi uro nasiro urung Tuhan nejak ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, long nasiro anu ya Rasulullah anu muda ya Rasulullah. Anu long nyan batat ya Rasulullah. Klo batat ya Rasul, luar biasa. Nantanyang ya Rasulullah, so andron. Sedang Rasulullah berbicara dengan orang tua tersebut lewat seorang anak muda. Dia tengok le orang nyan ane lun. Baik kalau seperti itu nanti aku akan menjumpai anak.
Nua orang Tuhan. Sore harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai anak muda tersebut. Nihoi Rasulullah nepudu ikut Rasul. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah yang seperti ini itu orang tuamu? Ya Rasulullah, nyayah long Rasul. Bunuh ayah ro nejak baklum. Nepegah ro nebatat-tat. Nya mana? Nya Rasul. Long batat memang Rasul. Dia jujur, tidak bohong. Tetapi perlu engkau tahu, wahai Rasul, batat aku seperti ini, wahai Rasul, bukan salahku. Dan yang lihat Rasulullah menunjukkan salah, drone so salah. Batat lonyo ya Rasulullah, yang salah ayah lonyo Rasul. Pijit salah ayah. Yang pertama ya Rasulullah, ayahku itu ya Rasulullah tidak pernah memberikan ilmu agama buatku ya Rasul. Hantam pernah nijo ilmu agama kepada long ya Rasul. Nyo singa yang pertama datang itu tuliannya ilmu agama. Yang wajib memberikan ilmu agama kepada anak adalah orang tuanya, ketengku. Tapi gunanya kata jo anak kata nyoba ketengku ketem semubut ku alhamdulillah. Maka tengku beta peluk dalam penjara. Tengku beta hina, tengku beta dena. Itu orang melepaskan kita dari api neraka, dari jerat dan api neraka. Terima kasih payah dah pegah. Lang kita alim ta'alim dipegah ideh. Apabila kita diajarkan satu huruf diajarkan kita, yang huruf tersebut berhajat kita kepada agama kita, maka kita harus membayar 1000 dirham. Sirbe dirhamnya nengku rupiahkan sebanyak 4.500.000 rupiah. 4.500.000. Sabah huruf. Urunnya guraya negedanya orang pada ibah huruf ke pernah negedanya. Dan paduk nagla kepeng. Dan di dalam kitab Alim Mutalim juga tertulis di sana, kalau kita sayang kepada orang alim, cinta te kepada urang alim, sayang te ke gurayana te, cinta te kepada gurayana te, maka nanti akan ada anaknya satu orang akan alim. Menyohana anak alim, maka sungguh akan ada cucunya akan alim satu orang. Menyo sayang te ke urang alim. Tetapi kalau kita benci kepada orang alim, benci kita kepada guru anak kita atau guru kita sendiri, maka ini akan berefek kepada anak kita. Itu dayus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan kepada orang dayus ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dua saja, mengingat waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, orang-orang yang terlepas daripada jeratan api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ini kita dikumpulkan di dalam masjid ini, begini pula kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqdim ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.